dulu ya, tempatnya dulu. Sediakan 3 lapis apa namanya, kain. Ya, satunya buat di sini, yang kemarin udah ikut, nanti ikut ya, C ya. Ya, sebagian udah taruh di sini, terus habis itu dikasih bantalnya. Nanti ukuran bantalnya juga nanti saya contohin ya di sana ya. Mana kan ininya soalnya. Ini udah dikasih yang steril lagi nih. Nanti di sana ada yang steril, kita kan udah steril bisa. Ini jadi nanti dibuat, nanti ada gundukannya sini buat kepala. Ingat yang dikepalain dikasih bantal bukan kepalanya ya kalau bayi itu, tapi setengah kepala sampai dengan setengah punggung. Jadi cuma segini toh. Jadi lehernya yang dikepalain gitu ya. Nanti ukurannya seberapa nanti kita lihat ya. Udah gitu. Udah nih, udah punya nih satu. Jadi satu buat di sini, satunya nanti buat ganti, satunya lagi ada buat ganti. Gitu ya. Nah, ada 3. Jadi yang di situ ada 2. Yang di sini udah dipasang 1. Oke? Nah, udah itu udah tuh. Nah, di situ peralatannya. Gampang aja mikir RW dulu. Kan A, B, C, D kan. RW berarti Bersihkan jalan nafas. jalan napas. Jalan napasnya apa aja alatnya? Suction. Yes. Suction bisa pakai itu ya. Kalau di ini kalau nggak punya suction yang mesin Pakai suction pakai balon. balon itu boleh. Udah bisa ya? Ya. Jangan langsung masuk dulu. Berapa? 2 sampai 3 cm. Kalau hidung itu hati-hati banget ya. Kalau mulut boleh lah, Anda masukin mungkin 4 sentian boleh ya. Kalau mulut, tapi kalau di hidung jangan, cuma 1 aja. Oh, 1 cm. Set gitu. Ingat masuk dulu, jangan kempesin dulu, ibu-ibu ya. Karena kalau yang udah bingung kempesin terus dimasukin. Aduh, baby jangan dong ya. Nah, gitu ya. Tadi laki-laki mulai diinfo aja dimasuk, baru set, masuk, set, masuk, set, gitu kan? Kan ngisep itu kan diambil, gitu ya. Masuk dulu baru set, gitu. Udah, gitu ya. Terus habis itu apa lagi? RW-nya sudah, berarti? Breathing. Nah, kalau breathing apa? No, yang ada lagi dipeluk. Oksigen. Breathingnya pakai oksigen. Oksigennya harus disambungin. Apa nih? Boleh siap-siap nasal. Nanti di sini mungkin. Terus kalau punya ini berarti punya nggak ya? Nggak punya ya, nggak maaf ya. Saya ngajarin ini. Jadi iya, soalnya Gus Kemal udah punya kayak gini semua. Ya, kalau kita punya mudah-mudahan bisa langsung. Udah ada ilmunya dari kita gitu ya. Ini yang terpenting nih, setting dulu, jangan gopok pas udah asfiksi jenengan nyeting. Aduh, wassalamualaikum Masti. Ya, jadi settingnya. Nah, ini tuh udah di setting dari awal. Settingnya ini lepasan ya, lepasan. Gampang ya. Ini kan ada tanda masuk, ya. Berarti Oksigen. sedikit. Kalau ini tanda sungguh gampang kan? Nih, maka ini yang ini ya gampang, ada contekannya, jangan takut. Produk Indonesia pasti ada contekannya. Iya. Kalau produk luar harus baca lagi dia. Dia minta dibaca kalau produk luar. Ya, udah ya. Terus kemudian dibukalah semuanya. Tapi kalau saya maunya tak kunci biasanya. Dah, habis itu nyalakan. Nih, masukin dulu. Bisa nggak tuh? Ada nggak itu? Nyalain dulu. Bisa ya? Bisa. Itu di Udah. udah ya. Minta tolong. Nyalakannya ke 8 ya. 8. Nah, 8 ya. Nih, pegangnya. Nih ya. Yang sebelah sana aja coba. Coba ada. Terus ingat ya, hati-hati ya, jangan sampai ada ininya kalau memang khusus buat ini. Ini tekuan itu. Bukan. Air. Airnya. Oh iya. 8. Ada air. Jangan dikasih air. Ini ya. Tuh. Ini dipol dulu ke sana. Ini gini ya posisinya. Pol dulu ke sana, ke kanan. Nih, ke plus semua. Mentok. Habis itu kita cari P max-nya. Nih ya. Ini ditutup ya.
Ini kan udah dimentokin dulu. Iya. Terus habis itu jenengan jangan ini dulu, tutup dulu, tapi tadi mentokin dulu, dimentok ya. Terus habis itu Tutup. pegang, kita cari pemaknya. Pemak itu gunanya apa? Jadi Anda tidak akan keluar dari batas maksimal tekanan yang Anda berikan. Jadi saya ngasih safety-nya 40 ya. Yang standarnya 40 ya dok? Iya, kalau buat jenengan 40 aja. Bisa lebih dari 40, tapi jangan. Jenengan nggak bisa kalau lama. Kalau saya sampai lebih, tapi itu di saya. Kalau resusitasi nanti bisa sampai 60. Tapi untuk jenengan level anu, iya 40 ya. Tutup kemudian. Tutup. Ini lagi. Tutup ya. Set, kunci ya. Kunci ya. Itu posisi masih ditutup yang pakai jaring ya, Dok? Masih. Ya, Iya. masih ya 40 ya. Iya. Terus kemudian kita mau berapa yang masuk ke paru-paru si bayi? Turunin lagi. Turunin berarti kurangin. Yang masuk ke bayi kita kasihnya 25. Nih ya. Nih. 25 ya. Iya. Jadi nanti kalau kita mau nambah nggak akan bisa nih. Nih, saya mau nambah tuh. Tuh, sampai mentok juga 40. Gitu. Jadi biar apa? Kalian nggak over distance it nanti. Jadinya mau di ini mementok juga nanti 40 karena sudah dikunci sama dia. Ya, oke. Ini yang sampai ke paru-parunya si bayi 25 ya. Nah, terus berapa pengembangannya? Namanya PEP. PEP ngerjainnya di sini nih, yang bulatan kecil. Maka dilepas. Nah, kalau itu PEP-nya ada di 8. Kita kurang. Di 5. 5. Kenapa 5? Karena untuk VTP. VTP itu PEP-nya 5, PIP-nya 25. Dah. Kenapa kita setting kayak gitu? Karena kita kan jaga nih DE asfiksi. Asfiksinya yang sudah sampai harus VTP. Gitu. Dah, baru disambungin. Kalau nyambungin jangan ngotik-ngotik ini. Emang ini nggak ergonomis banget ya. Biasanya tuh kalau yang bagus buatan luar negeri itu di sini. Jadi tuh enak kita kan gini. C kan. Cut gitu. Ini memang ya udahlah ya. Yang kayak di Oka itu. Hah? Di Enggak, Oka kok sama kayak gini. Sama itu. Jelas sama. Mereka sama juga. Yaudah, saya udah bersyukur kalau dikasih ini. Kuat lagi. Alhamdulillah. Beneran di sini udah banyak perubahan alhamdulillah. Gitu ya. Jadi jangan kutik-kutik nih ininya. Jadi pegang tuh sini ya, sama sininya. Dah, kan ini ceritanya tangannya kan udah steril ya. Udah gitu. Udah siap kan? Udah deh. Berarti habis D apa? Cek sirkulasi. Cek. Sirkulasi apa? Cek apa ya kalau dewasa CRT, kalau bayi itu Sirkulasi. Sirkulasi. Berarti apa? Yo infus, yo sepet. Ya toh? Ya kan? Sirkulasi yang akan mendeteksi sirkulasinya. Apa? Ya kan kurang cairan apa kurang ini kayak gitu ya. Berarti apa? Infoset. Terus apa aboketnya yang 26, infosetnya yang mikro. Terus habis itu jangan lupa. Nah ini dia, kemarin tuh ada yang bilang kemarin tuh ini nggak pernah melakukan dokternya, belum pernah dok melakukan umbil emergency pakai UGT, belum pernah seumur belum pernah. Oh ya udah, jadi sebenarnya itu bisa saya melakukan soalnya dulu di Merauke umbil dengan UGT, tapi zaman dulu 2010 masih dibolehkan. Kalau jenengan mungkin di vaskes pertama sekarang masih boleh, tapi kalau di rumah sakit udah nggak boleh pakai UGT, harus pakai kateter umbilikal gitu. Itu untuk emergency gitu ya, itu ya termasuknya. Terus kalau D-nya drugnya adrenalin tentu saja, adrenalin udah dioplos. Terus habis itu cairannya dari dulu kalau saya di sini sudah saya bilang D10, saya kan pernah ngasih
pengarahan waktu itu bidan, di MU-nya bidan itu saya sudah kasih tahu. Pokoknya D10 kalau untuk bayi, bukan D5, apalagi RL. Tambah ngasih racun laktat ke bayi. Nggak boleh ya, bayi itu nggak boleh dikasih RL. Itu laktat, itu toksik, neurotoksik untuk bayi, laktat itu, ya, jadi nggak boleh, ya. Jadi kalau dia memang shock, ngasihnya NaCl sama 10 ml per kilogram berat badan. Terus kalau dia DDS-nya kurang, ngasihnya dextrose 10%. Berapa? 2 ml per kilogram berat badan, gitu ya. Ya, udah siap nih. Jangan lupa evaluasinya A, B, C, D, E. Evaluasinya apa? Pakai, di sini nggak ada. Ini kalau di sini ini, kalau di sana nanti ada oximetri ya, oximetri, stetoskop, ya kan, evaluasi kan, terus tem, ya, kayak gitu. Ya, udah selesai, sudah kita siap ya terima bayi nih lahir nih, udah lahir. Jangan lupa ya, kemarin itu semua mengaku bahwa kepalanya ada di sini. Anda ngaku kepala ada di mana? Sini, Oke, sini. bagus. Anak Anda udah ikut SC kemarin. Sudah. Dulu sama di sini juga, nggak apa-apa, ngaku aja. Di sini juga dulu sebelum saya datang kepala ada di sini. Iya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kepala harus ada di sini, nggak apa-apa. Kan belajar dari kesalahan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh kepala di sini? Anda mau gimana? Ya, nggak nyaman kan? Padahal kita harus segera memasukkan oksigen dengan posisi yang betul, gitu kan? Ya, maka kepala harus di sini. Jadi memang nggak enak banget kan, soalnya kan gendong gini ya, gendong gini, kepala di sini kan baiknya. Iya, gitu kan? Nah, pakai tangan kirinya, set, buat megang bayinya. Buat megang ini kepalanya kan kita gendong gini, langsung kepalanya, langsung ambil kepalanya. Emang enak kan gini langsung, memang. Terus habis itu diputer di sini, salah ya? Langsung ambil. Gini ya, gitu ya. Oke? Saya paham ya. Terus habis itu udah, kalau bayi udah, itu oh ini lengkap. Udah, kalau ini dibuka ya. Gimana Pak? Jadi itu ini dibuka semua. Kalau bayi itu kalian dibuka semua. Kan kalian ini ya. Ini juga dibuka ya, ini enggak dibuka. Ini juga dibuka. Jadi idealnya, saya pun nggak ideal. Di OKA pun nggak ideal. Aku ngomongin ideal nanti dokter di rumah sakit juga nggak ideal. Iya, saya akui. Jadi ya karena di sininya tembok, harusnya nggak boleh. Di sininya tuh harusnya longgar. Jadi asisten saya tuh di sini sama di sini. Jadi sini itu nanti saya kan evaluasi breathing sama RW. Nanti di sini itu ngomongin soal sirkulasi dan sebagainya. Di sini itu drag sama evaluasi. Ya, nanti yang bantuin masing-masing tugasnya nih. Gitu. Nah, di saat bayi udah lahir, ini kan sama dia kan diambil nih. Langsung ditaruh di sini, langsung kita nih. Di sini kan masih pakai kain yang tadi. Iya. Dari UK ya. Kain yang basah, ya kan? Langsung ditaruh di sini. Langsung dilapis set, kecuali Muka dan telapak tangan. yes, telapak dan muka. Kenapa? Buat cium-cium IMD. Buat apa? Buat navigatornya ya. Jadi udah sambil ngelihat sinawi tidak ada enggak. Terus nanti temannya di sini ada enggak anusnya, kelaminnya ada masalah enggak. Kita kan sekilas gini. Terus habis itu sudah selesai, langsung nih diganti dengan yang baru. lap yang baru gitu ya. Tapi yang baru yang mana? Yang ada ini tadi di bawahnya, langsung buat nutupi. Langsung habis itu baru kita nilai, stetoskopnya dipakai. Terus yang bagian evaluasi masang monitor gitu. Dengerin dah tuh. Wah, anaknya langsung nangis tetep ya kayak gitu, langsung nangis tetep. Jantungnya bagus, oh nafasnya udah ngembang, oh ya udah berarti ini bagus. Ya udah baru diinjeksi, baru ditimbang, diukur. Itu yang bayinya bagus. Kalau lahir cepat, udah jelek nih, nggak napas nih, ya udah cepet set, udah ganti langsung dinilai set. Kalau denyut jantungnya lebih dari
100, maka apa yang dilakukan? PTP. Dia retraksi. Oksigen. Maka denyut jantungnya di atas 100, kan tadi udah lebih dari 100. Ini ya dibaca ya. Udah di-share kan? Sudah, Dok. Itu juga ditempel, jangan lupa dibaca juga. Jadi kalau denyut jantungnya lebih dari 100, tapi dia usaha napas yang ngos-ngosan, ada retraksi, maka pasanglah ini langsung. Set. Ya. Ya, bisa ya. Terus itu kan 5. Kan tadi bilang, berarti kalau ini dia retraksi masih ada napas, nih pegangnya gini ya. C. Nah, terus habis itu dinaikin biar bisa 7. Set, 7 ya. Nah, berarti ini apa? Si per sambil dievaluasi saturasi tercapai. Lihat contekan saturasi di situ juga. Jadi 1 menit pertama itu 60 itu nggak apa-apa. Nanti di menit kelima harus 85. Ya kan? Udah gitu. Oh ya udah nggak retraksi, bagus. Ya udah, dicoba lepas. Gimana napas sendiri bagus? Bagus bisa. Unplug, oke, mungkin kalau bari malih. Ya, udah nih bagus nih. Udah bagus. Habis itu oh ya udah bagus. Berarti habis itu dia sudah bagus nih. Ya udah berarti. Dicek lagi denyut jantungnya. Hah? Dicek lagi denyut. Iya, kan udah ada monitor. Denyut Iya. jantungnya udah 140. 150, berarti Rawat gabung. udah? Udah. Salah. Itu yang dilakukan juga. Apa yang harus dilakukan? Kita menyatakan dengan stable. Kan kita mau ngasih ke ibunya nih. Iya. Nah, stable nggak? Sugar. Oh. Cekrek. Periksa. Gula darah. GDS. GDS. Sugar. Oh iya. Stable. Sugar. Sugarnya gimana? Iya, iya. Sugarnya berapa? Yang boleh rawat gabung lebih dari sama dengan 5. Lebih dari sama dengan 50. Terus habis itu kalau 50 itu kan pertengahan ya mitip-mitip ya. Lebih baik diulang lagi 1 jam. Gitu ya. Tapi kalau 60, 55 ya udah observasi aja. Terus habis sugar apa? T. Kan S, T, T-nya apa? Temperatur dilihat. Kalau ada monitornya nanti ada skin ditempel doang gini nanti kedetek di situ. Kalau enggak ya pakai termometer. Terus R stable. RW-nya gimana? Ini tadi kan udah nangis, udah bagus. RW-nya berarti bebas dengan O2 ruangan. Terus habis itu B-nya apa? Blood pressure, ditekan aja dadanya 1, 2, 3, 4, 5, baliknya 1, 2, 3, berarti normal. Karena kurang dari sama dengan 3 itu dibilang normal. Terus kalau itu kan soal blood pressure-nya. Terus blood pressure-nya itu kita ngambil dari capillary refill time-nya. CRT. Berarti sama kayak CRT ya? Iya, karena kalau pakai manset, idealnya pakai manset. Tapi kan mansetnya langsung di kalian nggak ada. Adanya cuma ini jadi pas di meja kayak begini nggak pakai. Cuma CRT gitu aja langsung. Terus habis itu, kecuali memanjang ya. Kalau memanjang udah shock anak ini. Terus breathing-nya pakai apa? Nggak pakai apa-apa kan? Berarti ditulis bebas. Terus habis itu L-nya laboratorium, mau ngapain? Tadi kan tadi 50 ya. Iya, Berarti GDS. kita mau ngecek 1 jam lagi. Oh, GDS iya, ulang, GDS 1 jam ulang. lagi. Terus habis itu emotional support atau KIP. Ya udah kalau tadi 50 Bu, ini kan gulanya atau mepet-mepet. Ini kita observasi di sini dulu ya Bu, di bawah lampu dulu ya Bu. Nanti kita cek lagi gulanya, mudah-mudahan pun aman. Nanti kalau pun aman bisa langsung nyusuin jenengan. Ya, kalau ternyata nanti di stabilnya itu ya bagus, contohnya sugarnya di bawah 50, maka langsung dikasih gula. Nah, emergensinya kalau saya, pengalaman pribadi saya itu dulu saya di Merauke langsung saya pasang kateter. OGT, iya OGT paling kecil. Saya cari aman OGT paling kecil, jadi OGT nomor 6 atau nomor apa namanya? Iya paling 6. 8 itu masih saya takut. Tadi itu OGT paling kecilnya 6, itu tuh biasanya kan saya masukin itu masih longgar dia ininya. Apa namanya?
venanya itu. Tapi nggak apa-apa, kan buat emergency doang, masukin aja 4-5, terus habis itu saya masukin langsung bolus pelan-pelan. Bolus itu kecepatannya itu tuh 2 mili per menit. Gitu contohnya kalau mau masukin kan pokoknya 3 kilo perkiraan nih, kan pasti udah bisa kira-kira kan, oh ini bobotnya 3 kiloan nih, ya udah kasih 6 kan,